Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa kembali berjumpa dalam video pembelajaran, yaitu pembelajaran tematik kurikulum 2013 edisi revisi 2017 untuk kelas 5 STMI. Nah, pada kesempatan ini kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan, ya, sehingga kita semua bisa belajar walaupun harus menggunakan media online. Baiklah, kita mulai dengan memanjatkan doa terlebih dahulu supaya kegiatan pembelajaran kita dapat berjalan dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi sidni ilman warzuqni fahman wa arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya, kita mulai dengan subtema 1. Kali ini kita sampai pada pembelajaran 4. Nah, dalam pembelajaran 4 ini kita awali dengan mengamati denah kandang kelinci milik Pak Rudi. Ini adalah kandang kelinci. Nah, kandang kelinci ini dibagi menjadi bagian-bagian yang masing-masing bagian mempunyai fungsi sendiri. Nah, kita amati dulu bagian tepi. Ya, bagian tepi yang atas dan bawah. Ini ada tempat pakan dan minum. Nah, tempat pakan dan minum ini diletakkan di tepi supaya mudah untuk menempatkan pakan dan minumannya. Kemudian kandang ini juga dibagi menjadi bagian-bagian kecil atau kandang-kandang yang lebih kecil. Nah, misalnya yang pertama adalah kandang untuk indukan. Nah, ini adalah kandang untuk indukan A. Jadi di sini ditempatkan indukan, satu indukan atau beberapa indukan, dan ada juga untuk indukan B dan untuk indukan C. Jadi ada 3 bagian kandang indukan, yaitu bagian untuk indukan A, bagian untuk indukan B, dan bagian untuk indukan C. Kemudian pejantan ditempatkan di kandang yang berbeda. Ini adalah bagian kandang untuk pejantan. Nah, selain kandang indukan dan kandang pejantan, ada juga kandang untuk pembesaran, yaitu kandang yang fungsinya untuk membesarkan anak-anak kelinci, baik yang berasal dari indukan A, B, ataupun C. Nah, jadi ada 5 bagian kandang. Kemudian di tengah-tengah kandang ini ada jalur untuk membuang kotoran. Nah, tempat pembuangan kotoran. Nah, tempat pembuangan kotoran ini sampai pada
penampungan kotoran. Dan juga ada penampungan air seni ya atau kencing. Nah, ini adalah bagian kandang yang digambarkan pada denah kandang. Ya, pada denah ya. Denah kandang kelinci. Nah, tata letak bangunan, sanitasi, jalan, dan pembuangan limbah kandang kelinci Pak Rudi sangat rapi. Dengan demikian, setiap pengunjung yang datang akan merasa nyaman. Sebelum membangun kandang kelinci, Pak Rudi telah mempersiapkan segala sesuatunya dengan membuat denah. Tahukah kamu apa itu denah? Denah merupakan gambaran tentang tata letak dalam suatu ruangan atau tempat. Oke, saya ulang. Denah merupakan gambaran tentang tata letak dalam suatu ruangan atau tempat. Gambaran yang lebih luas dibandingkan dengan denah adalah peta. Peta merupakan gambaran dengan menggunakan skala tertentu mengenai suatu daerah. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah mengetahui luas dan letak wilayah negara Indonesia dengan menggunakan peta. Dengan peta, kita juga bisa mengetahui kondisi geografis negara Indonesia. Ayo kita mengamati. Amati peta pada pembelajaran sebelumnya. Tuliskan kondisi geografis wilayah Indonesia, khususnya kondisi geografis pulau-pulau besar di Indonesia. Kita mulai dengan Pulau Jawa. Ya. Kondisi geografis Pulau Jawa berdasarkan peta. Nah, kita cari tahu berapa luasnya ya untuk nomor 1. Luas Pulau Jawa itu berapa? Kamu cari tahu ya tentunya dengan menggunakan peta atau atlas. Nah, berapa luas Pulau Jawa? Kemudian yang kedua, batas. Amatilah batas Pulau Jawa, baik batas A laut. Nah, batas lautnya itu apa saja di sekeliling Pulau Jawa, dan B batas daratan. Nah, kemudian yang ketiga adalah keadaan alam. Keadaan alam di Pulau Jawa meliputi A. Nama-nama pantai dan laut. Silakan kamu tuliskan nama-nama pantai yang kamu kenal dan nama-nama laut yang kamu ketahui. B. Nama-nama dataran rendah. Di Pulau Jawa ada banyak sekali dataran rendah. Silakan kamu tuliskan beberapa contoh dataran rendah yang ada di Pulau Jawa. Dan yang C, nama-nama gunung. Di Pulau Jawa banyak sekali gunung, baik gunung yang masih aktif atau gunung berapi yang masih aktif maupun gunung yang tidak aktif lagi. Nah, silakan sebutkan oleh kamu ya. Silakan kamu sebutkan nama-nama gunung yang kamu ketahui
di Pulau Jawa. Nah, ini adalah sebagian daripada kondisi geografis Pulau Jawa. Silakan dikerjakan dengan baik ya, supaya kamu bisa menambah pengetahuan tentang keadaan Pulau Jawa. Kita lanjutkan dengan mengamati geografis di Pulau Sumatera. Ini adalah Pulau Sumatera. Nah, di Pulau Sumatera itu kondisi geografisnya seperti apa? Silakan kamu tulis di kolom yang sudah ada, sama dengan kondisi geografis Pulau Jawa. Kamu cari tahu tentang luas, kemudian yang kedua batas, baik batas laut maupun batas daratan Pulau Sumatera. Dilanjutkan dengan yang ketiga adalah keadaan alam. Nah, sama juga dengan Pulau Jawa, keadaan alam yang diminta adalah nama-nama pantai dan laut. B. Nama-nama dataran rendah. Dan C. Nama-nama gunung. Semuanya adalah kondisi yang menggambarkan Pulau Sumatera. Kalau sudah, silakan dilanjut atau kita lanjutkan dengan mengamati keadaan atau kondisi geografis Pulau Kalimantan. Nah, tentunya kita butuh peta, baik peta Indonesia ataupun peta Kalimantan. Berapa luasnya? Apa batas-batasnya? Batas laut dan batas darat itu apa saja? Kemudian keadaan alamnya bagaimana? Nama-nama pantai dan laut, nama-nama dataran rendah, nama-nama gunung yang bisa kamu dapatkan di Pulau Kalimantan. Nah, ini perlu diketahui juga, Kalimantan itu salah satu pulau terbesar di dunia. Ya. Oke, dilanjutkan kalau sudah selesai dengan mengamati kondisi geografis Pulau Sulawesi. Ini adalah Pulau Sulawesi. Nah, Pulau Sulawesi ini punya bentuk yang unik, ya, seperti huruf K. Berapa luas wilayah Sulawesi? Nah, kamu tuliskan di mana? Di kolom di sebelahnya. Ini adalah kolom untuk menuliskan kondisi geografis Pulau Sulawesi, yang tentunya kamu lihat peta untuk mencari sumber daripada informasi tentang luas Pulau Sulawesi. Kemudian batas laut dan batas daratannya apa? Kamu tuliskan tentunya setelah melihat peta tadi. Dan yang ketiga juga sama dengan Pulau Jawa dan Pulau Sumatera serta Kalimantan, yaitu menuliskan atau mencari tahu keadaan alam Pulau Sulawesi, yang mana keadaan alam itu meliputi A. Nama-nama pantai dan laut, B. Nama-nama dataran rendah, dan C. Nama-nama gunung. Kondisi geografis yang kelima adalah kondisi geografis yang menggambarkan pulau atau kepulauan Maluku dan Pulau Papua. Pulau Papua merupakan pulau yang
berada di ujung timur Indonesia. Nah, Maluku dan Papua atau Papua dan Maluku itu mempunyai luas berapa? Batas lautnya apa saja? Batas daratannya juga apa saja? Dan catat pula keadaan alam yang meliputi nama-nama pantai dan laut, nama-nama dataran rendah, dan nama-nama gunung yang ada di Papua dan Maluku. Baik, kita lanjutkan dengan pulau atau kepulauan Bali dan Nusa Tenggara. Silakan buka petanya kembali, carilah Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Kemudian catat kondisi geografisnya yang meliputi luas, batas laut, batas daratan, dan keadaan alam. Yang mana keadaan alam meliputi nama-nama pantai dan laut, nama-nama dataran rendah, dan nama-nama gunung. Nah, saya yakin kamu pasti bisa, kamu pasti dapat menyelesaikan tugas ini. Nah, kita sampai pada sesi diskusi. Ayo berdiskusi. Setelah kamu mengetahui kondisi geografis pulau-pulau besar yang ada di Indonesia, buatlah kesimpulan kondisi geografis wilayah Indonesia secara umum. Bandingkan hasil kesimpulanmu dengan temanmu. Mintalah pendapat dan penjelasan dari Bapak atau Ibu guru. Nah, kemudian baru kamu membuat kesimpulan. Nah, kesimpulannya kamu tuliskan pada kolom ini. Ya, kemudian kita lanjutkan dengan percobaan. Ayo mencoba. Setelah kamu mengetahui kondisi geografis wilayah negara Indonesia, sekarang giliranmu untuk mengetahui kondisi geografis wilayah tempat tinggalmu. Gambarkan ke dalam sebuah peta sederhana. Untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat, kamu bisa melakukan pengamatan langsung dan bertanya kepada para pengurus RT dan RW ataupun tokoh masyarakat di wilayah tempat tinggalmu. Nah, ini adalah peta kondisi geografis wilayah RW tempat tinggalku. Nah, kamu buat gambar peta yang menggambarkan wilayah RW tempat tinggal kamu. Nah, ini ya, silakan. Mungkin ini butuh waktu agak lama, tapi tidak masalah karena kamu adalah anak yang hebat. Kita lanjutkan. Luas, letak, dan kondisi geografis negara Indonesia merupakan modal dasar yang sangat penting bagi pembangunan nasional dan pemerataan hasil-hasilnya. Namun demikian, semuanya itu harus didukung dengan perilaku dan sikap positif yang sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Sikap dan perilaku negatif yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila akan menjadi penghambat pembangunan nasional. Ayo
kita membaca. Pada sesi membaca ini, ya, kamu baca bacaan yang berjudul Gotong Royong Modal Dasar Pembangunan. Kita mulai, ya. Gotong royong merupakan modal dasar bagi terciptanya suasana kemasyarakatan yang harmonis. Mengapa demikian? Karena dengan bergotong royong, masyarakat akan sering melakukan silaturahmi dan kerjasama, sehingga terjalinlah solidaritas. Seiring dengan munculnya rasa solidaritas inilah akan muncul juga rasa empati dan simpati di antara masyarakat yang akan mempererat dan memperkuat hubungan masyarakat. Tidak ada perbedaan dalam prinsip-prinsip gotong royong. Gotong royong adalah kerja bersama, memeras keringat secara bersama, dan perjuangan saling bantu-membantu secara bersama. Gotong royong dilakukan demi mencapai tujuan bersama. Tidak mempedulikan agama, suku, ataupun golongan. Prinsip-prinsip gotong royong sangat bermanfaat bagi pelaksanaan pembangunan nasional, karena semua masyarakat merasa saling memiliki. Masyarakat juga merasa mempunyai tujuan yang sama, yaitu terwujudnya kehidupan yang sejahtera. Dengan bergotong royong, segala program pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah akan dapat dilaksanakan dengan baik tanpa adanya gangguan yang disebabkan oleh ketidakharmonisan masyarakat. Nah, itulah tadi bacaan yang harus kamu baca, ada 3 paragraf. Nah, sekarang kita akan mengenal atau mencari tahu contoh kegiatan yang membutuhkan gotong royong. Nah, ini adalah gambar di mana terjadi gotong royong di antara ketiga anak ini. Nah, yaitu dalam kegiatan membersihkan lingkungan. Nah, ketika membersihkan lingkungan, kita mesti bergotong royong dengan teman-teman kita, atau tetangga kita, atau anggota masyarakat yang lain. Kemudian ada juga kegiatan membangun tempat tinggal. Nah, ketika kita membangun rumah atau tempat tinggal, kita bisa melakukannya secara gotong royong. Dengan gotong royong ini, maka pekerjaan akan menjadi lebih mudah, akan menjadi lebih ringan, ya, karena dikerjakan secara bersama-sama. Di samping itu juga bisa menjalin silaturahmi di antara anggota masyarakat. Nah, sekarang kita sampai pada sesi latihan. Ayo berlatih. Setelah kamu tadi membaca wacana yang berjudul Gotong Royong Modal Dasar Pembangunan. Nah, maka sekarang sebutkan ide pokok masing-masing paragraf pada teks
gotong royong modal dasar pembangunan. Paragraf 1, apa ide pokoknya? Ide pokoknya adalah gotong royong merupakan modal dasar bagi terciptanya suasana kemasyarakatan yang harmonis. Ini adalah ide pokok pada paragraf 1. Nah, tugas kamu adalah mencari ide pokok pada paragraf kedua dan tuliskan pada kolom ini. Demikian pula untuk paragraf ketiga. Carilah ide pokoknya, kemudian tuliskan pada kolom ini. Baik, kita sekarang lanjutkan dengan sesi menulis. Ayo menulis. Berdasarkan ide pokok berikut, kembangkan menjadi sebuah paragraf. Nah, ini ada ide pokok. Tugas kamu adalah mengembangkannya menjadi sebuah paragraf. Ide pokoknya, musyawarah mufakat adalah nilai luhur bangsa yang harus terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tuliskan kalimat pengembangnya di kolom yang ada ini. Ya, jadi tugas kamu adalah melanjutkan ide pokok ini sehingga menjadi sebuah paragraf yang utuh. Paham ya? Pasti paham. Kemudian ide pokok yang kedua, kebebasan memeluk agama atau kepercayaan adalah hak setiap warga negara. Nah, ini juga kamu lanjutkan dalam kalimat pengembang. Nah, dengan kalimat pengembang. Sehingga perpaduan antara ide pokok dan kalimat pengembangnya, ya, kalimat pengembang dari ide pokok ini bisa membentuk sebuah paragraf yang utuh, yang enak dibaca, dan yang paling penting itu saling berkaitan antara ide pokok dan kalimat pengembang. Selain pengetahuan dan keterampilan dalam beternak kelinci, ternyata Pak Rudi juga memiliki wawasan yang luas tentang bangsa dan negara. Pak Rudi banyak memberikan pengetahuan kepada Edo berkaitan dengan Pancasila dan kondisi geografis wilayah Indonesia. Yuk kita renungkan. 1. Dengan mengamati peta, kamu telah mengetahui kondisi geografis Indonesia dan kondisi geografis tempat tinggalmu. Apa yang dapat kamu lakukan untuk memanfaatkan kondisi geografis lingkungan atau wilayah tempat tinggalmu? Tuliskan hasilnya pada kolom ini. Dan yang kedua, gotong royong dan musyawarah merupakan contoh perilaku yang mencerminkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Masihkah kedua perilaku tersebut diterapkan di wilayah tempat tinggalmu? Sebutkan contohnya. Nah, kamu bisa menuliskannya di kolom ini. Kolom ini ada di buku siswa. Atau kalau tidak memiliki buku siswa, kamu bisa membuatnya sendiri di
buku tulis kamu. Baik, kita lanjutkan dengan tugas di rumah, yaitu pada sesi kerjasama dengan orang tua. Nah, silakan kamu ceritakan kepada orang tuamu perilaku-perilaku yang telah kamu lakukan yang menunjukkan pengamalan nilai-nilai luhur sila-sila Pancasila. Ya, kamu boleh bertanya kepada atau bercerita kepada ayah dan bunda atau mungkin juga ada kakak untuk menceritakan perilaku kamu, perilaku kamu yang sudah kamu lakukan, dan perilaku itu menunjukkan pengamalan nilai-nilai luhur dari sila-sila Pancasila. Nah, demikianlah untuk kali ini pembelajaran kita tutup. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bisa menambah pengetahuan, bisa menambah pengalaman, dan yang paling penting kita bisa mengambil manfaat daripada kegiatan pembelajaran ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.